Salam jumpa lagi teman-teman sekalian. Hari ini saya akan berbagi lagi dengan teman-teman semua di bawah topik besar ekonomi kesehatan dan secara khusus akan membahas keterkaitan ekonomi dan kesehatan. Adapun outline penyajian kali ini kurang lebih sebagai berikutnya. Yang pertama yang akan saya sampaikan adalah mungkinkah ilmu ekonomi diterapkan di dalam sektor kesehatan? Yang kedua, apa penjelasan teoritis ya, mengenai keterkaitan ekonomi dan kesehatan, baik secara mikro maupun makro. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan ekonomi kesehatan. Yang keempat, bagaimana ruang lingkup makro dan mikro dari ilmu ekonomi kesehatan itu sendiri. Mari kita mulai dari yang pertama ya, mungkinkah ilmu ekonomi diterapkan dalam sektor kesehatan? Teman-teman sekalian, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang pengantar ilmu ekonomi ya. Kurang lebih dalam skema seperti ini, saya sudah jelaskan ada keterbatasan faktor produksi dan ada kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa yang tidak terbatas. Di sana ada kelangkaan atau keterbatasan yang kalau di breakdown atau diturunkan, ya, ada 3 masalah pokok, apa yang harus diproduksi, bagaimana memproduksinya, dan untuk siapa. Dan untuk bisa menyeimbangkan atau mengatasi kelangkaan ini, setiap orang harus membuat pilihan terbaik untuk memaksimumkan kesejahteraannya ya, atau kepuasannya, baik dari sisi produksi maupun juga dari sisi konsumsi. Nah, membuat pilihan ini, teman-teman sekalian, ya, dalam ekonomi kita yang sudah menggunakan uang sebagai alat tukar, ya, tentu baik produsen maupun konsumen itu dianggap rasional. Ya. Jadi ketika dia membuat pilihan, dia mengorbankan uangnya ya untuk mendapatkan sesuatu, dia dianggap rasional di sana, mengetahui betul ya apa manfaatnya, apa yang baik, apa yang kurang baik dari barang dan jasa yang dikonsumsi. Nah, pengukurannya tentu dengan satuan moneter tadi ya, dengan uang. Ya. Di sisi yang lain, teman-teman sekalian, ya, kalau ini ekonomi, di kesehatan itu seperti apa? Nah, sehat atau kesehatan ya. Kalau kita lihat per definisi ya. Misalnya kita mengacu dari definisi yang dibuat oleh WHO. Sehat itu kondisi yang sempurna dari fisik, mental atau sosial ya. Dan tidak hanya absen dari penyakit atau kecacatan ya. Dan di sini ada beberapa ukurannya. Sehat secara fisik, mental, sosial ya. Jadi orang yang mungkin tidak menunjukkan gejala penyakit atau cacat, ya belum tentu mereka sehat karena ada ukuran yang lain. Selain fisik, ada mental, ada sosialnya juga. Sebuah definisi yang memang cakupannya sangat luas ya kalau kita lihat dari definisi WHO ini. Tetapi tidak cukup sampai di sana ya untuk kita memahami kesehatan ya. Kalau kita lihat lagi definisi di dalam Undang-Undang Kesehatan yang ada di negara Indonesia ya. Sehat itu didefinisikan sebagai keadaan sempurna dari fisik, mental, sosial yang memungkinkan seseorang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Jadi di undang-undang ini definisi sehat itu diperluas, bukan hanya soal fisik, mental, sosial, tapi mampu untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Jadi kalau ada di antara kita yang memang belum mampu produktif secara sosial dan ekonomis, itu berarti dari sisi undang-undang kesehatan itu kita belum sehat. Jadi memang ini sebuah definisi yang luas sekali cakupan. Nah, untuk mengusahakan sehat bagi seluruh warga negara, ya, tentu negara menyelenggarakan yang namanya pembangunan kesehatan, pembangunan di sektor kesehatan. Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Ya, tidak boleh lagi ada bayi yang meninggal, ibu yang meninggal, orang-orang sakit menjadi semakin sedikit, ya, usia harapan hidup semakin panjang, dan sebagainya. Ini ukuran untuk kita tahu derajat kesehatan masyarakat kita itu sudah sampai pada level mana. Jadi setiap pembangunan kesehatan yang dibuat ya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ini.
Nah, tentu dalam proses pembangunan ada berbagai upaya yang dilaksanakan ya. Nah, upaya itu bisa saja ada upaya kesehatan, kita sering sebut sebagai health care, atau secara spesifik kita sebut sebagai health service atau pelayanan kesehatan. Tetapi tidak cukup dengan itu. Untuk bisa meningkatkan derajat kesehatan ini, itu perlu juga upaya dari sektor lain. Kesehatan tidak bisa berdiri sendiri. Untuk bisa mencegah terjadinya gizi buruk, bukan hanya pelayanan kesehatan yang disediakan pemerintah, tetapi juga perlu ketahanan pangan, perlu ketersediaan pangan untuk dikonsumsi, perlu pendidikan untuk bisa memahami bagaimana cara mengelola sumber-sumber daya untuk dikonsumsi, sehingga bisa menjaga status gizi, baik bayi, ibu hamil, dan sebagainya. Nah, tentu pembangunan kesehatan ini ya dalam rangka pemenuhan apa yang kita sebut sebagai hak asasi, karena kesehatan dipandang sebagai hak asasi, hak yang paling mendasar. Kalau ada orang yang sakit tidak bisa ditolong, itu berarti negara gagal karena tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar dari warganya yang merupakan hak asasi. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita tahu tadi ekonomi mengukur aspek kehidupan manusia dari sisi moneter. Kalau ingin mendapatkan sesuatu barang atau jasa, saya perlu berkorban membuat pilihan terbaik. Di sisi yang lain ada kesehatan yang harus dipenuhi karena ini berkaitan dengan pemenuhan hak asasi tadi. Jadi sepertinya di sektor kesehatan ini, ketika kita mau kaitkan dengan ekonomi, ada semacam konflik prinsip. Jadi kembali ke pertanyaan di video saya sebelumnya, mungkinkah ilmu ekonomi diterapkan dalam sektor kesehatan yang identik dengan kemanusiaan? Ya, kita diperhadapkan pada konflik prinsip ini, antara ekonomi yang mengukur aspek kehidupan manusia dalam satuan moneter, yang kaya atau yang punya uang yang bisa membeli misalnya layanan kesehatan. Sedangkan yang tidak mampu ya kenyataannya memang dia tidak bisa mengakses. Di sisi lain, kesehatan dituntut untuk dipenuhi. Ada pemenuhan hak di sana berbasis pada kemanusiaan. Jadi kita menghadapi konflik secara prinsip antara ekonomi dan kesehatan ini. Nah, meskipun secara prinsip ada potensi konflik di sana antara ekonomi dan kesehatan, nah, kembali lagi ke pertanyaan ini, mungkinkah ini diterapkan? Nah, kalau mungkin, bagaimana penjelasannya? Apa penjelasan terbaiknya untuk bisa mengharmoniskan dua prinsip yang berbeda ini? Bagaimana penjelasannya agar ilmu ekonomi itu sebenarnya bisa diterapkan? Nah, saya akan menjelaskannya ke teman-teman sekalian, dengan mempergunakan teori determinan derajat kesehatan yang dipopulerkan atau yang ditulis oleh Hendrik L. Bloom. Nah, menurut Bloom, kesehatan atau derajat kesehatan itu, baik di level individu, di tingkat wilayah, provinsi, kabupaten, atau satu negara, itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Bloom, faktor pertama yang paling besar kontribusinya terhadap derajat kesehatan itu adalah lingkungan. Setelah lingkungan, kesehatan ini dipengaruhi juga oleh perilaku orang per orang. Nah, setelah perilaku, ada juga faktor lain yang mempengaruhi derajat kesehatan, yakni pelayanan kesehatan itu sendiri. Dan yang paling terakhir dan paling kecil kontribusinya itu adalah hereditas atau genetik. Lingkungan pengaruhnya paling besar, diikuti perilaku, pelayanan kesehatan, kemudian genetik. Maksudnya dari konsep ini adalah seseorang itu dinyatakan sehat atau tidak ya bergantung kepada 4 faktor ini. Kalau lingkungannya jelek, besar kemungkinan status kesehatan atau derajat kesehatannya juga akan menurun atau buruk atau kurang baik. Demikian pula perilaku. Kalau perilakunya tidak menunjukkan perilaku hidup bersih dan sehat, besar kemungkinan dia akan terkena penyakit atau gangguan pada tubuhnya dan akan menurunkan derajat kesehatan.
Nah, jika seseorang sakit dan tidak ada pelayanan kesehatan, orang itu ya hanya menunggu kematian kalau sakitnya semakin parah. Dan juga dari sisi hereditas atau genetik, jika memang ada gen-gen bawaan tertentu yang membuat orang mengalami gangguan secara fisiologis atau membuat gangguan pada tubuh seseorang, ya pasti orang itu akan menghadapi ya enggak atau mengalami gangguan yang dia tidak bisa menunjukkan suatu kinerja yang baik, misalnya cacat. Nah, teman-teman sekalian, untuk bagaimana tadi kaitannya untuk mengharmoniskan konflik prinsip tadi? Ya, kembali lagi ke pertanyaan saya di video sebelumnya ya. Pertanyaan pertama mungkin, apakah sumber daya atau faktor-faktor produksi yang kita miliki untuk memenuhi kebutuhan sehat yang ini itu bersifat terbatas atau tidak? Misalnya sumber daya untuk memperbaiki genetik kita, terbatas atau tidak? Ya, tentu jawabannya ini terbatas ya. Kita harus bisa mengkonsumsi makanan yang bergizi untuk memperbaiki keturunan selanjutnya, atau mungkin kita menikah dengan orang yang lebih bagus mungkin ya dari sisi postur ya dan sebagainya. Nah, itu terbatas. Apakah sumber daya yang kita miliki untuk memenuhi kebutuhan sehat dalam konteks pelayanan kesehatan itu terbatas? Terbatas juga. Tenaga kesehatan kita terbatas, obat kita terbatas, uang kita, anggaran kita terbatas. Rumah sakit atau tempat pelayanan kita terbatas, hanya ada di kota-kota, misalnya di desa tidak bisa diakses karena orang desa tidak bisa mengakses karena jauh, ya. Itu juga terbatas. Apakah sumber yang kita miliki untuk memenuhi kebutuhan sehat dari sisi perilaku terbatas? Ya terbatas juga ya, karena tadi pendapatan kita terbatas sehingga kita memilih untuk tidak pergi mungkin melakukan pengobatan. Demikian pula dari sisi lingkungan. Mungkin lingkungan kita buruk, kita tidak punya uang yang cukup untuk memperbaiki sumber air bersih kita. Kita tidak punya uang yang cukup untuk memperbaiki pengelolaan sampah atau limbah atau bahan-bahan berbahaya. Itu semua akan mempengaruhi kesehatan. Dan di sini jawaban pertama, apakah sumber daya yang kita miliki untuk memenuhi kebutuhan sehat itu bersifat tidak terbatas? Ya tentu tidak ya. Semua terbatas. Terbatas. Kemudian yang kedua, pertanyaan saya di pertemuan minggu lalu atau video yang lalu ya. Apakah kebutuhan untuk keinginan manusia akan status kesehatan itu bersifat terbatas? Tidak juga ya, karena setiap orang menginginkan kondisi yang jauh lebih baik dari waktu ke waktu. Sadar atau tidak sadar ya. Kalau hari ini mungkin sakit gigi, besok pengen sehat. Besoknya lagi pengen situasi yang lebih baik lagi. Jadi ini sifatnya memang tidak terbatas. Keinginannya itu selalu tidak terbatas. Nah, karena sumber daya terbatas, baik dari sisi lingkungan, perilaku, penyediaan pelayanan kesehatan maupun hereditas terbatas, di saat yang sama ada kebutuhan atau keinginan kita untuk menjadi lebih sehat itu tidak terbatas. Oleh karena itu kita harus membuat pilihan terbaik. Jadi di sektor kesehatan kita juga harus membuat pilihan terbaik, terutama dari sisi pelayanan kesehatan, mungkin perilaku juga dengan lingkungan. Meskipun genetik ini lebih ke bawaan ya, tapi itu pun masih bisa ada rekayasa dan segala macam ya, atau perbaikan lah dengan menggunakan teknik-teknik tertentu. Tapi intinya karena kondisi dari sekian faktor ini sifatnya terbatas, sementara keinginan kita itu tidak terbatas, ya harus ada pilihan terbaik yang dibuat. Pilihan terbaik dari sisi pelayanan kesehatan, supaya bisa menyediakan pelayanan kesehatan yang lebih terjangkau, pilihan terbaik dari sisi perilaku, pilihan terbaik dari sisi pengelolaan lingkungan, dan pilihan terbaik dari sisi genetik, misalnya perbaikan genetik. Jadi untuk menjawab pertanyaan, mungkinkah kita menerapkan ilmu ekonomi di sektor kesehatan? Mungkin, karena tadi ada keterbatasan sumber daya dan ada kebutuhan akan sehat yang tidak terbatas. Oke teman-teman sekalian, kalau memang demikian,
apa penjelasan teoritis mengenai keterkaitan kedua ini? Nah, saya akan mulai dulu dari level individu ya. Teman-teman sekalian, kalau kita menggunakan teori riwayat alamiah penyakit, natural history of disease ya, dan disandingkan dengan keputusan secara ekonomis, ya akan sangat terlihat bagaimana kita harus membuat pilihan terbaik. Kita tahu bahwa setiap individu di kolong langit ini, ya awalnya mungkin sehat ya. Setelah sehat, ketika terjadi paparan-paparan tertentu, ya berinteraksi dengan lingkungan tertentu, akhirnya menjadi berisiko, ya berisiko ya, berinteraksi dengan mikroba misalnya virus ya, COVID-19 akhirnya berisiko, berisiko dalam masa tertentu ya, melewati masa inkubasi muncullah gejala klinis dan akhirnya sakit. Ini contohnya untuk penyakit menular ya, bisa juga dicontohkan untuk penyakit tidak menular. Sekian lama mungkin sehat-sehat, setelah itu sering mengkonsumsi makanan-makanan tertentu, akhirnya kolesterol misalnya, atau ya kadar lemaknya makin tinggi, atau kadar gulanya makin tinggi, akhirnya sakit. Nah, setelah sakit, perjalanan berikutnya dari suatu penyakit adalah bisa jadi seseorang itu sehat, penyakitnya bisa diatasi. Bisa jadi juga sakit ini berujung cacat. Memang sembuh, tetapi dengan kecacatan tertentu. Atau sakit ini tidak bisa diselesaikan, akhirnya berujung pada kematian. Nah, orang-orang di dunia, siapapun dia, ya, sebenarnya ketika hidup, tujuannya ini, mempertahankan hari hidup sehat, atau yang kita sebut sebagai healthy days. Jadi hari-hari hidup sehat itu sesuatu yang durable goods, ya, atau yang ada dalam periode tertentu, ya, punya masa. Hari-hari hidup sehat ini punya jangka waktu. Muncullah konsep yang kita sering sebut sebagai usia harapan hidup. Di daerah-daerah tertentu usia harapan hidupnya tinggi, atau di negara-negara tertentu. Misalnya Jepang, usia harapan hidupnya tinggi. Kalau tinggal di sana. Kalau tinggal di Indonesia mungkin usia harapan hidupnya 60-an, 70-an tahun. Kalau di Jepang bisa 80-an, 90-an tahun. Jadi tujuan kita hidup di dunia ini ya menjaga supaya hari hidup sehat atau healthy days kita terus bertambah untuk apa? Meningkatkan usia harapan hidup ini. Tapi kalau berada dalam kondisi berisiko, sering sakit terus-menerus, ya mungkin usia harapan hidupnya jadi lebih pendek. Tidak sampai 60 mungkin sudah meninggal dunia. Yang paling cepat ya kalau terjadi kecelakaan, ya mungkin mati muda. Jadi kita mempertahankan hari-hari hidup sehat ini. Nah, bagaimana kaitannya dengan keputusan ekonomis tadi? Teman-teman sekalian, kalau seseorang sakit, ya tentu dia harus berusaha agar kembali sehat. Nah, salah satu cara untuk dia membuat tubuhnya sehat kembali, ya dengan mengkonsumsi. Bukan konsumsi dalam konteks memakan, ya, membeli pelayanan. Mengkonsumsi ini bahasa ekonomi, ya, membeli pelayanan kesehatan. Pada saat ini, kesehatan itu menjadi barang konsumsi. Jadi pelayanan kesehatan itu menjadi sesuatu yang digunakan atau dimanfaatkan. Untuk apa? Untuk membuat seseorang itu sehat kembali. Bagi orang yang masih sehat, dan mungkin jarang berisiko atau tidak sakit, ya, dia akan mempergunakan kondisi sehat itu untuk beraktivitas. Beraktivitas apa? Meningkatkan produktivitasnya, supaya dia memiliki pendapatan. Ya. Pendapatan yang lebih banyak, bayar pajak dari pendapatan yang dia peroleh, akhirnya negara menjadi lebih kaya karena pendapatan dari pajak-pajak rakyatnya itu tinggi. Nah, pada situasi ini, kesehatan itu menjadi barang investasi. Jadi, sehat menjadi modal untuk orang beraktivitas. Beraktivitas dalam berbagai macam kegiatan, termasuk kegiatan ekonomi. Dan dari sini, teman-teman sekalian, ya, kita bisa melihat keterkaitannya antara kesehatan dan ekonomi.
pelayanan kesehatan pada suatu titik tertentu menjadi barang konsumsi, ya, karena kita harus membelinya. Jadi orang ketika sakit itu sebenarnya dia tidak membeli kesehatan, tapi membeli pelayanan kesehatan. Sedangkan ketika orang itu sehat, ya, dia menggunakan modal sehat, hari-hari hidup sehat ini untuk meningkatkan pendapatannya. Yang mungkin saja nanti pendapatan itu berkontribusi bagi negara secara keseluruhan. Ini teori pertama yang bisa menjelaskan keterkaitan antara kesehatan dengan ekonomi. Yang berikut teman-teman sekalian, perspektif mikroekonomi untuk melihat bagaimana keterkaitan kesehatan dan ekonomi dalam konteks perilaku sehat dan sakit individu. Tadi saya sudah sempat singgung ya di bagian awal ya. Jadi ada seseorang yang sakit. Ini contoh saja ya. Orang yang sakit tentu menginginkan yang namanya sehat. Orang yang sakit yang menginginkan kondisi sehat ini bisa menempuh atau memilih beberapa cara. Cara pertama mungkin menunggu mujizat kesembuhan. Tidak usah melakukan apa-apa, tunggu saja nanti ada mujizat dari atas untuk menyembuhkan dirinya. Ini alternatif pertama. Kedua, bisa saja orang yang sakit ini pergi membeli obat. Membeli obat artinya dia harus mengeluarkan sejumlah uang atau pengorbanan untuk bisa mendapatkan obat itu dengan harga tertentu. Kemudian dia mengobati dirinya sendiri. Alternatif ketiga, orang yang sakit ini pergi membeli pelayanan kesehatan tradisional, maksudnya membeli pelayanan ya. Jadi dia pergi ke dukun ya atau ke pengobatan alternatif agar dia bisa sehat kembali. Alternatif keempat adalah membeli pelayanan kesehatan modern. Dia pergi ke puskesmas atau pergi ke rumah sakit dan sebagainya. Ini contoh 4 alternatif. Jadi orang yang sakit ini atau individu ini harus membuat pilihan terbaik dari kemampuan yang dia miliki. Dari pengetahuan yang dia miliki, dia harus membuat pilihan. Apakah nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau nomor 4 yang dipilih. Ya. Nah, misalkan ya, dia pergi membeli pelayanan kesehatan modern. Ini ada kaitannya dengan pendapatannya. Kalau tarif pelayanan kesehatannya itu tinggi, dan dia menghitung pendapatannya lebih rendah, atau uang yang dia miliki lebih sedikit, tentu dia tidak akan pergi ke pelayanan kesehatan modern. Dia mungkin menunggu mujizat, atau membeli obat, atau membeli pelayanan kesehatan tradisional yang lebih murah. Demikian seterusnya, kalau nomor 3 dia juga tidak bisa akses karena masalah pendapatan, ya mungkin dia akan membeli obat sendiri yang ringan-ringan mungkin ya. Apakah sakitnya sembuh atau tidak? Nah, itu hal lain lagi. Atau bisa jadi kalau memang dia tidak punya apa-apa, ya menunggu mujizat. Nah, dari sini teman-teman sekalian, kita bisa melihat bahwa ada peranan ilmu ekonomi. Bagaimana misalnya orang ini mengambil keputusan, ya, membuat pilihan dari sumber daya yang dia punya. Jadi sadar atau tidak sadar, dia sedang menerapkan ya ilmu ekonomi sebenarnya. Ilmu membuat pilihan terbaik untuk meningkatkan kesejahteraannya dari sakit menjadi sehat. Nah, ini penting juga bagi penyedia pelayanan kesehatan. Kalau ada individu yang tidak mampu membeli pelayanan kesehatan, berarti kita perlu memikirkan, menghitung secara ekonomi berapa tarif yang bisa dijangkau oleh masyarakat. Sehingga ya pelayanan itu bisa diakses. Kita harus bisa merumuskan atau menghitung berapa tarif yang terjangkau oleh masyarakatnya. Ini dari sisi perilaku sehat dan sakit individu ya. Ini perspektifnya mikroekonomi, jadi mengkaji bagian-bagian yang kecil ya. Contohnya seseorang yang membuat pilihan terbaik untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Mari kita lihat perspektif mikroekonomi
dari sisi apa nih? Perilaku organisasi pelayanan kesehatan. Organisasi pelayanan kesehatan ini kan banyak sekali ya. Jadi di sana ya ada layanan-layanan tertentu yang dibuat, ada Kementerian Kesehatan, layanan promotif preventifnya, Dinas Kesehatan juga begitu, provinsi kabupaten. Yang paling nyata itu rumah sakit, puskesmas, klinik, ya, laboratorium dan sebagainya. Terutama yang layanan kuratif. Nah, layanan mereka misalnya mahal, jelek, atau tidak bermutu, atau jauh tidak terjangkau. Nah, penyedia pelayanan kesehatan ini atau organisasi pelayanan kesehatan ini ingin supaya layanannya itu menjadi murah, bermutu, dan terjangkau. Sama seperti individu tadi, dari kondisi sakit pengen sehat. Kalau di level organisasi, layanan yang mahal, jelek, jauh, tidak bisa dijangkau, diupayakan untuk menjadi layanan yang murah, bermutu, dan terjangkau. Alternatifnya apa? Ya, alternatif pertama misalnya membuka cabang atau jejaring tambahan, ya, dengan adanya jaringan-jaringan tadi membuat lebih terjangkau misalnya. Alternatif berikutnya mencari teknologi atau alat kesehatan yang canggih tetapi murah, ya, murah. Kalau teknologinya mahal, ya berarti tarifnya juga akan mahal, ya. Kita cari yang murah supaya nanti bisa dijual murah. Alternatif berikutnya adalah ya bisa membuat variasi atau diferensiasi terhadap pelayanan yang dipunyai. Kalau selama ini hanya punya 3 jenis layanan, mungkin ditambah jadi 4 atau 5 atau 6 jenis layanan. Layanan keempat, kelima, dan keenam itu menjawab kebutuhan masyarakat yang lain. Misalnya. Kemudian ya, alternatif berikutnya membuat konsorsium atau aliansi atau grup atau kerjasama, ya, antar berbagai institusi, ya, baik institusi yang menyediakan pelayanan langsung, ya, atau bekerja sama dengan institusi yang memasok tenaga kerja, tenaga kesehatan, dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa alternatif, ya, pilihan. Nah, tentu sebagai seorang pemimpin di organisasi pelayanan kesehatan harus membuat pilihan terbaik, rumah sakit, puskesmas, atau klinik. Ya. Pilihan terbaik agar bisa menghadirkan layanan yang murah, bermutu, dan terjangkau. Nah, pilihan-pilihan ini tentu ya membutuhkan pertimbangan secara ekonomi. Karena sebuah organisasi itu agar bisa menyediakan pelayanan yang murah, bermutu, terjangkau, dia sendiri tidak boleh mati atau tidak boleh kehabisan sumber daya. Oleh karena itu perlu ada hitung-hitungan secara ekonominya. Dengan demikian, ya terbuka sekali peluang untuk menerapkan ilmu ekonomi di sektor kesehatan, khususnya di organisasi penyedia pelayanan kesehatan. Ini dua perspektif dari mikroekonomi, ya, baik di level individu yang ingin sehat maupun di level organisasi yang ingin membuat layanan terbaik. Mari kita lihat yang berikutnya, perspektif makroekonomi. Kita lihatnya sebagai negara saja, ya. Nah, suatu negara itu kan berusaha untuk meningkatkan pendapatannya. Pendapatan supaya nanti bisa digunakan dalam bentuk belanja, ya, pengeluaran belanja. Nah, umumnya untuk meningkatkan pendapatan suatu negara ya tentu harus ada pertumbuhan ekonomi. Nah, supaya bisa mencapai pertumbuhan ekonomi ini, negara-negara itu harus ada industrinya. Ya. Nah, industri ini menggunakan tanah sebagai basis untuk membangun pabrik. Ya. Ada pengelolaan terhadap berbagai bahan baku yang mungkin saja ya akan membuat terjadinya kerusakan lingkungan. Jadi ada semacam target pertumbuhan ekonomi di sisi lain, dan di sisi lain ada eksploitasi terhadap lingkungan. Nah, kalau aktivitas ekonomi untuk mengejar pertumbuhan ini, jika tidak hati-hati, lingkungan akan menjadi rusak. Dan kerusakan lingkungan itu akan mengganggu ekosistem yang ada di dalam lingkungan. Nah, kalau ekosistem dalam lingkungan itu terganggu, akan banyak dampaknya terhadap
kehidupan manusia, terutama kesehatan manusia. Mulai dari bahan berbahaya yang membuat lingkungan tercemar, polusi udara, kemudian vektor-vektor misalnya nyamuk dan juga vektor-vektor penyakit lainnya juga terganggu, akhirnya mereka menyerang manusia. Pada akhirnya kesehatan masyarakat menjadi korban atau menurun derajatnya. Oleh karena itu, perlu ada harmonisasi antara pertumbuhan ekonomi dengan eksploitasi lingkungan ini. Nah, di dunia memang ya, ada kesepakatannya dimulai dari konferensi Stockholm ya, ini di Swedia ya, tahun 1972 tentang pentingnya sustainable development dan sustainable growth. Jadi kita perlu menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan ya, dan juga pembangunan ya, pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu di negara-negara tidak hanya sekarang itu menggunakan berbagai indikator ya. Jadi tidak hanya ekonomi, indikator ekonomi yang dipakai, tapi ada juga indikator-indikator sosial ya, yang digabungkan dengan indikator-indikator ekonomi. Supaya apa? Ekonomi yang bertumbuh jangan sampai membawa dampak yang negatif bagi kesehatan. Nah, bentuk-bentuk indikator itu seperti apa? Ada usia harapan hidup, ini juga dipakai untuk melihat suatu negara ya. Ekonomi suatu negara tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonominya saja, pendapatan per kapitanya saja, tetapi juga ya bagaimana dengan usia harapan hidupnya. Semakin makin sehat, semakin tinggi usia harapan hidup, produktivitas juga akan semakin tinggi. Kemudian indikator yang berkaitan dengan kualitas hidup ya. Di kesehatan misalnya ada angka kematian ibu, ya, angka kematian bayi, konsumsi kalori penduduk, ya, persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan dan sebagainya. Indikator-indikator ini dipakai untuk disandingkan bersama-sama dengan indikator-indikator yang ada di dalam pembangunan ekonomi. Karena kedua ini saling berkaitan. Kalau hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, merusak lingkungan, tentu akan membawa dampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Nah, kalau masyarakatnya sakit, dia tidak akan bisa berpartisipasi sebagai tenaga kerja. Produktivitasnya tidak bisa tinggi. Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi yang dikejar tadi tidak bisa tercapai. Oleh karena itu, perlu ada penyelarasan. Perlu ada harmonisasi antara kepentingan ekonomi dan juga kepentingan menjaga kesehatan lingkungan. Nah, di sisi ini, ekonomi kesehatan menjadi sangat penting. Ya. Mengkaji bagaimana nanti kontribusi kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi atau dampak dari pertumbuhan ekonomi yang bersinggungan dengan kesehatan lingkungan. Ini perspektif makroekonominya, melihat secara keseluruhan. Satu lagi mungkin ya, untuk memperkaya kita tentang keterkaitan ekonomi dan kesehatan secara teoritis, kita lihat dari perspektif makroekonomi. Negara itu bekerja memproduksi pelayanan kesehatan. Tentu di beberapa negara berbeda ya, bergantung pada ideologi yang dipakai, apakah menggunakan sistem ekonomi ya kapitalisme, berbasis kapitalisme, atau berbasis sosialisme, atau berbasis komunisme. Nah, secara ringkasnya seperti ini ya, secara makroekonomi. Seseorang seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, itu berusaha untuk menjaga hari-hari sehatnya atau stok kesehatannya. Kalau dia sehat terus, ya, dia akan bisa menjadi orang-orang yang produktif. Produktivitas ini bisa meningkatkan income atau pendapatan. Nah, kalau pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara itu tinggi, ya, karena tingginya produktivitas tadi, inovasi yang dibuat, ini secara langsung akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini akan terlihat dari besarnya pendapatan dan juga belanja negara. Nah, pendapatan dan belanja negara tadi tentu dialokasikan sebagian untuk anggaran kesehatan. Dia akan menjadi input
bagi pelayanan kesehatan. Dana atau uang yang dialokasikan sebagai input di dalam pelayanan kesehatan akan dipakai untuk memproduksi pelayanan kesehatan. Dipakai oleh dinas kesehatan, dipakai oleh Kementerian Kesehatan, rumah sakit, puskesmas untuk menyediakan pelayanan kesehatan. Setelah diproduksi pelayanan kesehatan itu digunakan oleh masyarakat, ya outputnya adalah layanan kesehatan yang bisa dinikmati. Setelah dinikmati layanan kesehatan ini akan ada interaksi dengan input kesehatan lainnya seperti pendidikan, pertanian, ya. Semua itu digunakan dalam rangka memproduksi kesehatan setiap warga negara. Jadi kalau produksi kesehatan setiap warga negara, maksudnya derajat kesehatannya, ya, akan tercermin dari jumlah hari hidup sehat setiap warga negara. Semakin sehat, ya semakin tinggi usia harapan hidup. Nah, di sini teman-teman sekalian, untuk memproduksi pelayanan kesehatan, ya tentu ada variabel waktu di sini. Karena pelayanan kesehatan itu, ya seseorang tidak pernah tahu kapan dia sakit. Jadi harus bisa tersedia dalam jumlah yang cukup dan bisa diakses. Dan juga stok hari-hari sehat atau usia harapan hidup seseorang ini punya waktunya, atau yang tadi saya sebutkan durable goods, ada masanya. Pada akhirnya dia nanti akan mengalami depresiasi atau penyusutan kalau di barang-barang. Ya kalau kita di konteks manusia itu mengalami degenerasi, ya, sehingga muncul penyakit-penyakit degeneratif itu, ya, penyakit-penyakit yang terjadi karena kegagalan fungsi organ, ya, atau karena ya sudah tidak berfungsi lagi, tidak bisa digunakan lagi. Dan pada akhirnya ya tadi, sebagai individu ya akan meninggal. Tapi kalau di suatu negara kita bisa memperbaiki produksi pelayanan kesehatan kita atau bisa memproduksi hari-hari sehat dari setiap warga negara, ya usia harapan hidup ini semakin tinggi dan siklus ini menjadi siklus yang lebih baik. Nah, ini perspektif makroekonomi bagaimana kita memahami keterkaitan antara ekonomi dan kesehatan. Nah, di dalam penerapan ilmu ekonomi di sektor kesehatan, memang kecenderungan analisis yang digunakan itu adalah analisis yang sifatnya terapan, ya. Kenapa demikian? Karena di kesehatan tadi ada pertimbangan pemenuhan hak asasi. Jadi meskipun seseorang tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk bisa mengakses pelayanan kesehatan, tapi karena kesehatan itu harus dipenuhi, maka ya harus disediakan. Sehingga analisis ekonomi, ya analisis apa yang seharusnya diberikan kepada penduduk tanpa harus memandang kemampuan, ya, atau daya belinya, ya. Kalau seseorang sakit, bayi-bayi yang dilahirkan ya harus dirawat, menjadi tanggung jawab negara. Jadi lebih banyak menggunakan analisis ekonomi yang sifatnya terapan. Karena kesehatan itu kan sektor publik, ya, pelayanan dasar. Ya, di sana kebijakan publik yang memang penyediaan barang dan jasanya itu menjadi lebih banyak menjadi tanggung jawab pemerintah. Oke teman-teman sekalian, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa yang dimaksud dengan ekonomi kesehatan? Dari tadi kita bicara mungkinkah diterapkan, terus bagaimana keterkaitannya, baik dari perspektif yang mikroekonomi maupun makroekonomi. Sekarang kita lanjut ke yang ketiga. Apa sih ekonomi kesehatan itu? Nah, definisi ilmu ekonomi saya sudah paparkan di video sebelumnya, ya, dari Profesor Samuelson, ya. Hanya mengulang sebentar saja, ya. Ilmu ekonomi itu adalah ilmu mengenai individu-individu dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa uang menggunakan sumber daya yang terbatas dengan berbagai pilihan penggunaan, ya. Untuk apa? Menghasilkan berbagai barang dan jasa, mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi saat ini, ya, dan atau masa datang, ya, bagi individu atau masyarakat. Kalau yang pendeknya, ilmu tentang bagaimana mencapai atau memaksimalkan kepuasan atau kesejahteraan. Nah, ini definisi yang sudah saya sampaikan minggu lalu. Yang berikutnya, teman-teman sekalian, mari kita lihat ilmu kesehatan masyarakat.
Nah, kalau kita ambil definisi klasik ya dari Charles Edward Emory Winslow, ini seorang profesor dari Yale University ya. Dia menulis sebuah definisi yang sangat lengkap ya tentang ilmu kesehatan masyarakat. Jadi ilmu kesehatan masyarakat itu didefinisikan sebagai ilmu dan seni untuk pencegahan penyakit, memperpanjang masa hidup, meningkatkan derajat kesehatan dan efisiensi. Jadi di sini ada kata efisiensi yang erat sekali dengan ilmu ekonomi. Melalui apa? Melalui penyehatan lingkungan, pencegahan dan pemberantasan penyakit, pendidikan kesehatan, pengorganisasian peran kesehatan, dan pengembangan organisasi sosial untuk menjamin standar hidup. Ini lagi-lagi kembali ke hak asasi tadi, kesehatan sebagai hak asasi yang cukup bagi setiap warga negara memperoleh haknya menikmati hidup sehat dan umur panjang. Kalau kita lihat di konstitusi kita juga diatur ini, hak warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Ini definisi ilmu kesehatan masyarakat. Jadi ilmu kesehatan masyarakat ini bisa sebagai ilmu yang bisa dipelajari secara akademis, juga seni bagaimana menerapkannya. Tentu dengan berbagai cara yang saya garis bawahi di bagian ini. Lalu ekonomi kesehatan itu apa? Kita sudah melihat definisi ilmu ekonomi, sudah melihat atau memahami tentang ilmu kesehatan masyarakat. Ekonomi kesehatan itu apa? Nah, ilmu ekonomi kesehatan adalah aplikasi, secara sederhana saja ya, aplikasi ilmu ekonomi dalam bidang kesehatan. Ini ditulis oleh Klarman ya, ini definisi klasik dari tahun 1964. Kalau yang definisi panjangnya, ini menurut WHO ya, tahun 75, ilmu ekonomi kesehatan adalah penggunaan ilmu ekonomi untuk mengkuantifikasi sumber daya yang dipergunakan. Ya. Mengkuantifikasi ini menghitung secara kuantitatif ya, atau secara angka-angka. Yang dipergunakan untuk menyediakan pelayanan kesehatan, untuk menghitung kebutuhan alokasi, ya, kita membagi-bagikan tadi sumber daya, dan efisiensi penggunaan sumber daya tersebut untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan, serta kuantifikasi dampak upaya kesehatan terhadap produktivitas individu maupun nasional. Maksudnya menghitung secara angka-angka dampak dari upaya kesehatan yang kita lakukan atau yang negara lakukan. Dan ini definisi panjangnya ilmu ekonomi kesehatan ya dari WHO. Ya. Nah, kita lanjut. Kalau tadi disebutkan ilmu ekonomi kesehatan itu adalah aplikasi, secara sederhana aplikasi ilmu ekonomi di sektor kesehatan, lalu bidang kajiannya itu atau area kajiannya itu apa-apa saja. Karena ada juga aplikasi ilmu ekonomi untuk pertanian, misalnya. Aplikasi ilmu ekonomi untuk perhubungan, misalnya. Aplikasi ilmu ekonomi politik, misalnya. Nah, kalau yang kesehatan seperti apa? Batas area kajian dari ilmu ini atau ilmu terapan ini ya. Bahasa filosofisnya itu ontologi ya, atau demarkasi, batas-batas kajian. Kalau kita lihat misalnya psikologi mengkaji manusia, biologi mengkaji manusia, sama-sama mengkaji manusia, tetapi apanya yang dikaji? Batas-batas mana yang dikaji? Oh, psikologi mengkaji manusia dari sisi kejiwaan, pikiran, dan seterusnya. Biologi mengkaji manusia dari sisi ya, apa tadi unsur-unsur di dalamnya, bagaimana hakikat organ, sistem organ yang ada di dalam tubuh manusia, ya, sel-sel dan sebagainya. Nah, demikian pula ilmu ekonomi, demarkasinya atau batasnya itu di mana? Nah, kita lihat ya. Ilmu ekonomi kesehatan ini, bidang kajian yang pertamanya itu adalah alokasi sumber daya di antara berbagai upaya kesehatan. Ini yang pertama. Jadi kalau kita mau bikin program pencegahan malaria atau pengendalian malaria, HIV/AIDS, TB, dan segala macam, bagaimana alokasi sumber daya di antara berbagai upaya itu? Tentu sumber daya di sini yang dominan pasti anggaran atau tenaga misalnya. Yang kedua, jumlah sumber daya yang dipergunakan dalam suatu pelayanan kesehatan. Jadi kalau ada satu pelayanan kesehatan yang sudah dilakukan, kita ingin tahu berapa
besar sumber daya yang telah dikorbankan untuk bisa menyediakan pelayanan kesehatan itu. Atau suatu pelayanan kesehatan yang mau kita laksanakan di masa yang akan datang, kita bisa menghitung berapa kebutuhan sumber daya yang diperlukan untuk bisa menjalankan kegiatan tersebut. Nah, ilmu ekonomi kesehatan, ya kajiannya termasuk itu juga, jumlah sumber daya yang dipergunakan. Yang berikut pengorganisasian dan pembiayaan dari berbagai pelayanan kesehatan. Nah, ini erat kaitannya dengan melihat sumber-sumber dana kesehatan itu dari mana saja. Dan dialokasikan untuk apa saja, manfaatnya apa saja. Misalnya. Siapa saja yang mengelola dana itu. Nah, ini masuk dalam kajian ilmu ekonomi kesehatan. Yang berikut efisiensi alokasi. Ya, dibandingkan dengan program A atau program B atau metode A, metode B untuk menyelesaikan suatu masalah, mana yang lebih efisien di sektor kesehatan. Ya, kalau kita ingin menyelesaikan masalah malaria misalnya, apakah saya menggunakan pendekatan aktif mencari kasus atau pendekatan menunggu kasus datang? Mana yang lebih efisien? Mana yang lebih menguntungkan dari penggunaan sumber daya ini? Ya. Itu kajian, salah satu kajian dari ilmu ekonomi kesehatan. Yang berikut ya, atau yang terakhir dari batas atau area kajian ilmu ekonomi kesehatan, dampak upaya pencegahan, pengobatan atau pemulihan kesehatan pada individu atau masyarakat. Ya, setelah program ini diberikan atau setelah program ini dijalankan, pengobatan dijalankan, kualitas hidupnya berubah bagaimana? Ya? Apakah ada perubahan kualitas hidup di sana dari intervensi yang dibuat atau tidak ada sama sekali? Ya, tentu akan mengarah ke efisiensi dan efektivitas lagi. Ya. Nah, kurang lebih ada 5 area ini ya yang menjadi kajian dari ilmu ekonomi kesehatan. Teman-teman sekalian, kita lanjut ke pertanyaan keempat, bagaimana ruang lingkup makro dan mikro dari ekonomi kesehatan. Jadi sudah tahu tadi area kajiannya seperti apa. Nah, ini dibagi dari area tadi, mana yang makro, mana yang mikro. Ya. Kita mulai dari yang makro dulu ya. Jadi makroekonomi kesehatan ini itu bidang kajian yang menelaah sektor kesehatan secara menyeluruh ya di suatu wilayah dan hubungannya secara timbal balik dengan sektor lain. Karena di pembangunan itu kan ada kesehatan, ada pendidikan, ada perhubungan, ada pertanian, ya, ada keamanan, ada sosial dan sebagainya. Nah, dimensi makroekonomi kesehatan mengkaji sektor kesehatan secara keseluruhan dan hubungannya dengan sektor yang lain. Kalau kesehatan dialokasikan sekian, kontribusinya terhadap sektor pendidikan bagaimana? Kontribusinya terhadap sektor yang lain bagaimana? Ya, sektor industri misalnya. Itu kajian makroekonomi kesehatan. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar diketahui kontribusi sektor kesehatan itu bagi pembangunan berapa persen sih? Lebih berharga mana? Membangun kesehatan terlebih dahulu supaya ekonomi menjadi baik, atau membangun ekonomi dulu baru kesehatan menjadi baik? Atau lebih prioritas yang pendidikan dulu baru kemudian kesehatan, atau kesehatan dulu baru pendidikan? Nah, untuk bisa menjawab hal seperti itu perlu dianalisis ya, seberapa besar kontribusi sektor kesehatan bagi pembangunan. Nah, bagian dari upaya menganalisis tadi itulah dimensi makroekonomi kesehatan. Contohnya, menghitung benefit atau keuntungan manfaat sektor kesehatan dalam pembangunan ekonomi. Ya. Kalau kesehatan dialokasikan anggaran sekian triliun, kira-kira pertumbuhan ekonominya naik menjadi berapa? Berikutnya lagi, menilai pengaruh kebijakan sektor lainnya. Ini sama seperti yang saya sudah katakan tadi. Misalnya tadi ada upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan produksi ekspor kayu kita. Berarti akan ada perambahan hutan. Nah, kalau hutan-hutan ditebang, bagaimana nanti dengan vektor malaria? Ya? Nyamuk-nyamuk akan berterbangan ke sana kemari, pada akhirnya menimbulkan dampak yang buruk bagi kesehatan populasi atau kesehatan masyarakat, karena nyamuknya pergi gigit manusia. Atau dampak dari industri pertambangan.
bahan berbahaya, ya, atau polusi yang lain, ya. Itu berdampak pada munculnya penyakit-penyakit tertentu. Nah, pengaruh dari kebijakan di sektor lain itu terhadap sektor kesehatan, nah itu menjadi kajian makroekonomi kesehatan. Kemudian mengetahui dampak positif, kalau tadi negatif, bisa juga mengetahui dampak positif pembangunan sektor lain. Jadi kalau ada kebijakan subsidi pemerintah, ya, memberikan bantuan sosial berupa uang atau beras atau bantuan-bantuan lain, kira-kira dari kebijakan itu berapa kontribusinya untuk perbaikan di sektor kesehatan, misalnya status gizi menjadi lebih baik, ya, atau dengan adanya bantuan masyarakat lebih bisa mengakses pelayanan kesehatan, bisa membeli obat untuk dia mengobati dirinya sendiri. Nah, kajian-kajian seperti ini adalah kajian makroekonomi kesehatan, ya. Kemudian alokasi anggaran sektoral. Jadi ingin tahu tren biaya kesehatan dan perkembangan ekonomi disandingkan, ya. Dengan alokasi anggaran sekian, pertumbuhan ekonomi menjadi sekian persen, misalnya. Ya, dianalisis, ya. Mungkin juga ada kaitan dengan kebijakan fiskal, kebijakan menaikkan pendapatan negara atau menaikkan belanja negara untuk sektor-sektor tertentu, ya. Dan apakah yang dialokasikan negara itu sudah cukup atau tidak menyelesaikan masalah, terutama masalah kesehatan. Nah, ini bagian dari kajian makroekonomi kesehatan. Yang berikut adalah dimensi mikroekonominya. Mikroekonomi ini seperti apa? Ya. Ya, sama dengan yang saya sudah sampaikan di video sebelumnya. Mikroekonomi itu mengkaji bagian-bagian kecil dari keseluruhan perekonomian. Mungkin hanya mengkaji dari sisi produksi. Untuk bisa memproduksi layanan yang murah, misalnya, saya harus menggunakan teknik yang bagaimana dengan besaran sumber daya yang seperti apa. Atau mengkaji soal distribusi dari barang, distribusi obat, logistik obat, alat kesehatan. Atau mengkaji konsumsi. Orang-orang memanfaatkan pelayanan kesehatan itu lebih didorong oleh faktor apa, ya? Nah, ini bagian dari kajian mikroekonomi kesehatan, ya. Tujuannya apa? Ya, ingin tahu soal akses. Orang bisa mengakses pelayanan kesehatan atau tidak? Kualitasnya bagaimana? Mutunya baik atau jelek? Ada efisiensi atau tidak di sana? Atau malah terjadi pemborosan untuk menghadirkan suatu pelayanan? Pelayanan di puskesmas, misalnya layanan promotif, atau layanan preventif atau kuratif. Dan keberlanjutan, sustainability-nya. Setelah program ini selesai, bagaimana exit strateginya, ya? Atau bagaimana menjamin supaya program ini terus berlanjut. Nah, kajian-kajian terhadap hal-hal yang seperti ini merupakan kajian atau dimensi dari mikroekonomi kesehatan. Tentu lebih banyak berada di pasar pelayanan kesehatan. Pasar pelayanan kesehatan itu ya tentu interaksi antara kita dengan rumah sakit, kita dengan klinik, kita dengan puskesmas, dengan dinas kesehatan, atau dengan organisasi-organisasi penyedia pelayanan kesehatan lain. Contoh, ya, misalnya kita ingin menelaah berbagai input biaya. Jadi kalau kita mau menyelenggarakan suatu program tertentu, ya, dalam rangka mengendalikan malaria, berapa sih biaya yang diperlukan untuk menjalankan program itu? Fasilitas apa yang dibutuhkan, bahan, dan berapa tenaga kesehatan yang diperlukan? Ini contoh kajian mikroekonomi kesehatan. Menelaah sumber biaya program kesehatan. Ya, kita ingin tahu, ya, untuk program tertentu, program kesehatan ibu dan anak, besarnya berapa, trennya per tahun berapa, mobilisasinya menggunakan metode apa, sehingga dana itu betul-betul sampai ke masyarakat, besaran alokasi, berapa besar kontribusi masyarakat, out of pocket atau pembayaran dari masyarakat sendiri, ya. Out of pocket itu pembayaran dari saku sendiri atau dari dompet sendiri. Ya, pada ibu-ibu hamil misalnya, mereka memanfaatkan layanan persalinan itu, mereka membayar dari pendapatan mereka sendiri atau ditanggung pemerintah. Ini biaya program tertentu, ya. Ini kajian dari mikroekonomi kesehatan.
Menelaah pola utilisasi. Utilisasi itu pemanfaatan. Orang-orang memanfaatkan pelayanan itu polanya bagaimana sih? Apakah ditentukan oleh pendapatan mereka, atau ditentukan oleh cita rasa masyarakat, atau ditentukan oleh musim, misalnya musim hujan, banyak sakit, jadi ya banyak yang nggak pergi berobat, ya, dan berbagai macam faktor penentu, ya. Nah, itu kajian dari mikroekonomi kesehatan. Kemudian mengkaji pengaruh faktor tertentu terhadap pola konsumsi. Nah, ini sama juga dengan utilisasi tadi, ya. Kita ingin tahu apa yang paling menentukan seseorang untuk pergi meminta pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan. Nah, itulah kira-kira contoh dimensi mikroekonomi kesehatan, ya. Jadi ada yang makro, ada yang mikro juga. Sama dengan ilmu ekonomi secara umum tadi. Ada pembagian ruang lingkup kajiannya. Oke teman-teman sekalian, kita sudah pelajari beberapa hal penting hari ini, mulai dari mungkinkah ilmu ekonomi itu diterapkan di sektor kesehatan, ya. Kemudian bagaimana penjelasannya secara teoritis, ya, keterkaitan antara ilmu ekonomi atau ekonomi, sektor ekonomi dan kesehatan, apa saja atau apa yang dimaksud dengan ilmu ekonomi kesehatan, dan bagaimana ruang lingkup, ya, kajian ekonomi kesehatan itu baik secara makro dan mikro, ya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika dirasa bermanfaat, silakan share sebanyak-banyaknya. Dan saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.